Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Chanesa, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang intelektual Kesultanan Banten. Ada yang udah tahu belum apa itu intelektual Kesultanan Banten? Kalau belum, mari kita bahas. Kita bahas sejarah Kesultanan Banten. Banten merupakan salah satu provinsi tepatnya pada Pulau Jawa, Indonesia. Dulunya area Banten termasuk paruhan dari wilayah Jawa Barat. Pada tahun 2000, area ini dipisahkan melalui keluarganya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pendirian Provinsi Banten, termasuk tempat kerajaan Kesultanan Islam terbesar pada yang ada di Nusantara. Banyak penciptakan sajana peluang adalah Provinsi Banten. Mayoritas relasi Islam dengan Nusantara dan pesisir di Persia, Arab, Gujarat, India. Kesultanan Banten berdiri sebagai manifestasi dari penyebaran Islam dan kemenangan pasukan Demak pengusir Portugis dan Sunda Kelapa sebelum menjadi daerah Islam. Banten merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran. Catatan sejarah disebutkan Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis saat itu sudah berkuasa di Malaya, dan kerjasama ini Pajajaran berharap bantuan Portugis untuk membendung pengaruh Demak yang sudah mencapai bagian Jawa Barat. Usaha Pajajaran tersebut gagal. Portugis sudah berada di Sunda Kelapa, berhasil diusir tentara gabungan Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah. Di pelabuhan Banten juga demikian, belum sempat Portugis bercokol di pelabuhan itu, Sunan Gunung Jati keburu menguasainya. Dari Pajajaran, keberhasilan Gunung Jati merebut Banten tercatat pada periode 1525 sampai 1526. Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin Husain Jadiningrat dalam perjalanan sejarahnya pada tahun 1525 sampai 1526, Syarif Hidayatullah melakukan penyebaran di wilayah Banten. Syarif Hidayatullah menikah pada tahun 1475 Masehi dengan seorang perempuan yang bernama Nai. Ia merupakan salah satu adik perempuan dari Bupati Banten. 2 tahun kemudian muncullah anak ke-1, seorang putri yang bernama Ratu Winahon. Juga di tahun berikutnya Maulana Hasanuddin pun muncul. Setelah Maulana Hasanuddin tumbuh besar, Syarif Hidayatullah berangkat ke Cirebon untuk menjalankan tugasnya sebagai tumenggung di sana. Tugas penyebaran Islam di Banten diserahkan kepada Maulana Hasanuddin, dan upaya penyebaran Islam ini Maulana Hasanuddin melakukan perjalanan dari daerah ke daerah seperti Karan, bahkan Pulau Panaitan di ujung Kalong. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Abu Fattah yang lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abu Al-Mali Ahmad, Sultan Banten periode 1640 sampai 1650, dan Ratu Martakusuma. Sultan Tirtayasa merupakan ahli strategi perang, berhasil membina mental para prajurit dengan Banten dengan cara mendatangkan guru-guru agama dari Arab, Aceh, Makassar, dan daerah lainnya. Perhatiannya besar pada perkembangan pendidikan agama Islam, juga mendorong pesatnya kemajuan agama Islam selama pemerintahannya. Syekh Nawawi Al-Batani. Muhammad Nawawi Abu Abad Al-Mu'ti bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Jawi Al-Batani, lebih dikenal dengan kalangan Muslim Nusantara sebagai Syekh Nawawi Banten, lahir pada 1230 Hijriah atau 1813 Masehi di Tarana, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Nawawi hidup di lingkungan ulama
Ayahnya adalah Kiai Haji Umar, merupakan seorang ulama yang memimpin Masjid Pendidikan Islam di Tarana. Dilihat dari silsilahnya, Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon, itu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin Sultan Banten ke-1 yang bernama Surya Raras. Banten merupakan salah satu provinsi, tepatnya pada di Pulau Jawa, Indonesia. Dulunya area Banten merupakan paruhan dari wilayah Jawa Barat. Adanya tokoh intelektual dalam suatu daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai pengendali masyarakat, seringkali memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan, membentuk opini publik, memobilisasi sumber daya, dan mencapai tujuan pembangunan. Islam di wilayah Banten merupakan hasil Sultan Muhammad Hasanuddin yang sangat berpengaruh karena beliau sultan pertama kali yang meletakkan dasar-dasar Islam kepada Nusantara. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.